Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami umatmu, gerejamu, tubuh putramu Yesus. Dan Yesus adalah kepala kami. Bantu kami untuk menghayati relasi kepala dan tubuh. Dan dalam tubuh pun kami mempunyai peranan sebagian dari anggota tubuh kami. Bantu kami untuk menyadari misteri gereja yang mengagumkan ini. Terpujilah namamu kini sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan peringatan pesta pemberkatan gereja Lateran. Gereja yang didirikan tahun 354, zaman Konstantinus. Dan sampai sekarang masih tetap berdiri sebagai simbol kesatuan gereja seluruh dunia. Di mana gereja Lateran adalah keuskupan katedral dari paus kita. Ya. Dan karena itu menjadi tanda kebersatuan dari seluruh gereja seluruh dunia. Bahwa kita berada di dalam pengganti rasul, yaitu para uskup di bawah kepemimpinan dari paus. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa seperti yang dikatakan Yesus bagi kita adalah gereja adalah umat Allah, adalah komunion kebersatuan dengan Allah. Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Ketika anggota tubuh kita sakit, maka kita bertanggung jawab. Dan kita ini gereja, maka kita harus tumbuhkan, kembangkan. Maka Anda aktif di lingkungan, di stasi, di paroki, dimanapun juga adalah bentuk dari partisipasi Anda untuk mewartakan Kristus kepada seluruh dunia. Itu yang pertama yang kita harus sadari sebagai jemaat dan umat Allah yang bersama-sama membangun tubuh Kristus. Dan itu dinyatakan juga dalam bentuk yang ungkapan yang sangat sederhana, yaitu bukan sangat sederhana, yang dibicarakan yang lalu sinode, yang berarti sinodal, sinodalitas. Berjalan bersama-sama seluruh umat dari paus, uskup, pastor, diakon, ya, awam, biarawan, berarti bersama, berjalan bersama-sama ya, menuju Kristus. Membawa bersama Kristus. Maka kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk membawa Kristus kepada orang lain. Dan membawa orang lain kepada Kristus. Itulah tugas misi kita yang paling utama. Jadi sekali lagi, Anda dan saya belum menjadi orang Katolik kalau kita belum membawa orang kepada Kristus. Dan membawa Kristus kepada orang lain. Mewartakan Kristus dengan cara hidup Anda masing-masing dengan apapun juga sesederhana yang bisa kita lakukan bersama-sama. Itulah tugas kita bersama. Dan yang ketiga, penting juga disadari bahwa kita semua adalah memperhatikan aspek penting yang dibicarakan dalam sidang agung Gereja Katolik Indonesia di Jakarta yang sudah selesai itu, memperhatikan orang-orang yang orang kecil, orang miskin, orang tertindas, orang anak-anak, remaja, anak muda, difabel, orang lansia. Kenapa ini menjadi perhatian kita? Karena mereka lah orang yang paling lemah. Mereka lah orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka lah yang membutuhkan bimbingan. Mereka lah yang membutuhkan pelayanan. Ya. Karena itulah paus yang baru ini mengeluarkan ensiklik yang mau memperhatikan option for the poor is not only option, but esensi. Ya. Jadi bukan lagi pilihan untuk melayani orang kecil, tapi sungguh-sungguh menjadi bagian dari gereja kita sendiri, bagian dari tugas kita bersama. Nah, ketika kita memperhatikan orang kecil, orang sederhana, orang tertindas, orang miskin, itu berarti apa? Itu berarti bahwa kita memberikan bagian dari diri kita kepada orang lain. Ketika kita berdoa untuk orang lain, ketika kita melayani orang lain, ketika kita berpikir tentang orang lain, maka Tuhan akan melihat bahwa doa kita bukan hanya doa yang egois, tapi bermisi bagi orang lain. Semoga dengan pesta dari pemberkatan Gereja Lateran ini membawa kita untuk bersatu satu sama lain di dalam Kristus, bersama Kristus, dengan Kristus, oleh Kristus, untuk kesejahteraan bersama. Gereja adalah tubuh mistik Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Ketika ini kita sadari sungguh-sungguh, dan ketika kita sadari gereja juga adalah tubuh mistik Kristus, bait Allah. Kita adalah bait Allah. Anda di hati kita adalah bait Allah. Ketika kita menyadari bahwa Allah ada dalam diri kita, maka kita dapat melayani orang dengan sepenuh hati, dengan penuh kegembiraan, dengan ikhlasan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,
Roh Kudus. Amin.